Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah hal yang ini sering disampaikan pula. Ada satu ucapan yang selalu kita ucapkan sehari semalam. Setidaknya 9 kali itu terucap dalam lisan kita. Setidaknya itu 9 kali. Yaitu pada saat sholat wajib. Apa itu? Yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat ini kita kenal dengan nama syahadatain. Syahadah yang pertama kita mengenalnya dengan syahadat tauhid karena berisi tentang pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul yang bunyinya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ketika kita berbicara tentang kalimat ini, maka tentunya ini bukan hanya sekedar sebuah kalimat yang mudah diucapkan tanpa dampak yang muncul dari setelah diucapkannya itu. Tetapi kalimat ini diucapkan tentunya harus menimbulkan dampak yang luar biasa pada diri orang yang mengucapkannya. Nah, ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Maka kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini ketika diucapkan oleh orang, maka dia harus berubah. Dia harus berubah. Mengapa demikian? Karena ucapan ini akan merubah orang yang mengucapkannya. Hadirin rahimahullah. Ucapan asyhadu ini adalah persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman persaksian, tetapi dia adalah sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah baiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah sebuah baiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, janji setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dampaknya, konsekuensinya itu amat besar sekali. Sama dengan seorang pejabat ketika dia bersumpah di hadapan yang melantiknya. Itu konsekuensinya berat dan besar. Meskipun banyak juga yang mengingkari sumpahnya. Padahal dia sudah mengatakan demi Allah. Tapi masih juga banyak yang mengingkarinya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ketika syahadah ini diucapkan oleh orang, oleh kita yang sudah mengucapkannya berkali-kali sehari semalam, mestinya itu sudah memberikan dampak yang amat luar biasa pada diri kita. Setidaknya yang pertama ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka muncul kemerdekaan pada diri kita. Kemerdekaan pada diri kita. Kenapa? Karena kalimat ini memerdekakan orang yang mengucapkan, membebaskan orang yang mengucapkan. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia terbebas dari belenggu perbudakan. Karena Islam menolak perbudakan. Bilal bin Rabah terbebas dari belenggu perbudakan. Maka perbudakan di dalam Islam haram hukumnya, tidak boleh. Maka pada saat itu perbudakan dilawan. Maka banyak para budak itu yang memeluk Islam. Kenapa? Karena dengan dia mengucapkan itu, maka dia terbebas dari perbudakan. Maka orang yang sudah mengucapkan ini, dirinya bebas. Karena dirinya bebas, maka dia juga harus membebaskan orang lain yang masih dalam belenggu perbudakan. Dia harus membebaskan orang lain yang masih dalam belenggu penjajahan. Maka orang yang sudah mengucapkan ini, dia akan membebaskan orang-orang yang masih dalam penjajahan. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat mengutus para sahabatnya ke berbagai penjuru bumi. Untuk apa? Membebaskan negeri-negeri yang terjajah. Membebaskan negeri-negeri yang terjajah. Kenapa? Karena Islam tidak mengakui penjajahan. Islam tidak mengakui penjajahan. Tapi Islam mengakui kemerdekaan. Maka kita ingat bagaimana para pahlawan nasional kita, para pahlawan kemerdekaan kita. Tuanku Imam Bonjol, Hasanuddin, Diponegoro, Soekarno, Muhammad Yamin, dan para pahlawan-pahlawan yang berada di negeri kita. Kenapa mereka melawan penjajahan? Karena di mulut mereka, di hati mereka ada asyhadu alla ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Itu yang pertama.
Jadi ucapan asyhadu alla ilaha illallah ini memerdekakan orang yang telah mengucapkannya, kemudian termotivasi untuk memerdekakan orang lain. Kalau mereka masih dalam belenggu penjajahan, kalau mereka masih dalam belenggu perbudakan, maka itu harus dibebaskan. Dan penjajahan, perbudakan hari ini bukan hanya diperbudak oleh negara-negara yang lain, bukan hanya dijajah oleh negara lain, tetapi dunia ternyata juga telah memperbudak manusia. Dunia telah memperbudak manusia. Maka kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu bukan berarti tidak ada Tuhan yang lain, bukan. Tetapi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi kalimat ini menyebutkan Tuhan-Tuhan yang lain itu dihapus, kemudian hanya ada satu. Siapa? Allah. Orang-orang Quraisy dahulu mereka ngaku Allah itu ada, tapi mereka tidak mau menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa. Maka itu semua terhapus. Maka kalau hari ini kita masih menyembah dunia, masih dibelenggu leher kita oleh dunia, apakah itu bentuknya cinta, apakah itu bentuknya syahwat, apakah itu bentuknya harta, apakah itu bentuknya kekuasaan, itu semua harus dibebaskan. Kalau kita masih mendahulukan itu semua, berarti kita masih dibelenggu oleh dunia itu. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya. Hadirin dan jemaah rahimahullah. Yang kedua, kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu mengajarkan kepada kita, orang yang sudah mengucapkan itu, dia akan memiliki kehidupan yang mulia, kehidupan yang selamat, sejahtera, bahagia. Maka orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk Islam. Kalau dia sudah Islam, maka dia selamat. Karena arti Islam itu adalah salamatu fid dunya wal akhirah, keselamatan di dunia dan akhirat. Maka kalau kita hari ini sudah beragama Islam, kok nanti masih belum selamat di dunia dan di akhirat, berarti syahadatnya masih dipertanyakan. Syahadatnya masih dipertanyakan. Kenapa? Karena syahadat yang dia ucapkan belum bisa membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah rahimahullah. Maka ketika para sahabat dan para ulama-ulama, kemudian para tokoh-tokoh Islam terdahulu, mereka membebaskan negeri-negeri yang terjajah. Kemudian mereka mengajarkan kepada mereka tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mereka mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka merasakan keadilan. Mereka merasakan keadilan. Yang dahulunya ketika mereka dijajah oleh Bizantium, Romawi Timur, mereka merasakan ketidakadilan. Maka ketika Islam datang, maka mereka merasakan keadilan. Keadilan yang amat luar biasa. Nah ini, maka kemuliaan itu muncul pada diri seseorang. Kita lihat juga bagaimana Bilal bin Rabah, yang dulunya dia adalah seorang budak. Dia meninggal dunia. Dia menjadi gubernur. Dia menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan sandalnya sudah masuk surga duluan sebelum orang. Hadirin rahimahullah. Yang ketiga, kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini mewujudkan persatuan, ukhuwah, persaudaraan, nasionalisme. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dimanapun dia berada, di negeri manapun, pokoknya dia ada di dunia, maka dia adalah muslim. Dia adalah orang beriman, dan dia wajib untuk dilindungi, wajib untuk didoakan, dan wajib untuk dibela ketika hak-haknya dijajah oleh orang lain. Maka nasionalisme dalam Islam itu nasionalisme global, luas sekali. Bukan hanya nasionalisme sempit yang dibatasi oleh sekat-sekat geografis, tidak memikirkan orang lain yang berada di luar negaranya, bukan. Tapi Islam nasionalismenya adalah nasionalisme global. Kenapa? Karena siapapun yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia adalah saudaranya. Dia adalah saudaranya. Sayyid Hawa mengatakan siapapun yang berada di penjuru bumi, kalau dia dijajah dan hak-haknya dizalimi, maka orang muslim yang berada di tempat yang lain wajib untuk membelanya. Nasionalisme. Jadi kecintaan kepada negara. Jadi Islam tidak bertentangan dengan nasionalisme. Tidak. Sama sekali tidak. Maka kita sebagai orang Islam harus punya nasionalisme sejati. Kenapa? Nasionalisme bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk seluruh semesta alam. Bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan hanya untuk orang Malaysia, tetapi untuk seluruh dunia. Menebarkan keselamatan bagi seluruh manusia. Nah ini, persatuan. Orang sudah mengucapkan syahadat, mereka adalah satu. Islam tidak membedakan dia sukunya apa, bangsanya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa, warna rambutnya apa, warna matanya apa. Tidak.
Ini adalah nasionalisme yang luar biasa. Maka kalau ada yang mengatakan aku nasionalisme, tapi dia masih merampok negeri ini, maka itu bukan nasionalisme, tapi itu adalah penjahat. Nah, kita sebagai orang Islam sudah mengucapkan syahadat, maka haram hukumnya merampok negeri ini. Tidak boleh. Maka para pendahulu kita, para founding father negeri kita, itu ketika merumuskan UUD 45 dan Pancasila itu luar biasa. Maka muncul di dalam UUD 45 itu, atas berkat rahmat Allah. Kemudian di Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Berketuhanan yang Maha Esa, berketuhanan yang tunggal. Selanjutnya, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu melahirkan semangat yang besar, semangat yang membara, yang tidak akan pupus. Meskipun orangnya mati, tapi semangatnya masih hidup. Mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang pahlawan. Pahlawan itu orangnya sudah mati, tetapi peninggalannya masih diingat dan masih dipelihara, bahkan dilanjutkan. Semangatnya masih membara seperti api. Mus'ab bin Umair ketika beliau mengucapkan syahadah, maka beliau terusir dari rumahnya. Tidak apa-apa. Akhirnya beliau dikirim oleh Rasulullah SAW untuk membuka dakwah di kota Yasrib atau Madinah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya di kota Madinah, beliau mengatakan tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali di dalam rumah itu ada yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini semangat yang luar biasa, tidak patah arang. Meskipun orang yang sudah mengucapkannya itu mesti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan memang demikian, orang yang ingin masuk surga pasti akan diuji dulu. Orang yang punya keimanan kuat mesti akan diuji terlebih dahulu. Jangan pernah kita berpikir masuk surga begitu gampang sekali tanpa diuji. Maka orang yang sudah bersyahadat, dia tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah menyerah. Nah, selanjutnya orang yang sudah bersyahadat, maka dia akan berani. Tidak takut dengan apapun. Enggak takut. Kenapa? Karena kehidupannya untuk kemuliaan dan matinya juga untuk kemuliaan. Maka para sahabat, para pejuang kita, ketika mereka bertempur melawan penjajahan, mengusir penjajah, membela kebenaran, membela keadilan, mereka tidak takut. Matinya mulia, hidupnya juga mulia. Nah ini, maka kita sebagai penerusnya, kita juga harus demikian. Kita tidak boleh takut. Selama benar, jangan pernah takut. Selama membela keadilan, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita mesti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu dengan yang sudah kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita malu dengan ucapan ini mestinya kalau kita masih membela keburukan, masih membela kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya dibela. Nah ini, hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka kalimat ini tentunya sudah ada pada diri kita. Mari bersama-sama kita untuk introspeksi kembali. Sudahkah yang kita ucapkan ini berdampak dalam kehidupan kita?